Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama Dina Undra Tistiana dengan NIM 1903101054 dan saya sendiri Umi Handayani dengan nomor NIM 1903101059. Yang ketiga yaitu Hesti Dwi Wijayanti dengan nomor NIM 1903101064. Kami akan mempresentasikan masalah nilai etika. Yang pertama yaitu tanggapan-tanggapan kesusilaan sekedar ungkapan perasaan. Masalah kalimat-kalimat analitis dan kalimat sintetis, ada 2 macam kalimat kognitif, yaitu yang pertama kalimat yang kebenarannya tergantung pada makna yang dikandung oleh kata-kata yang menyusunnya. Ini disebut kalimat analitis. Yang kedua, kalimat yang kebenarannya tergantung pada makna yang tergantung pada hasil pengamatan yang bersifat empiris atau secara indrawi. Ini disebut kalimat sintetis. Kalimat-kalimat yang tidak bersifat analitis maupun sintetis tidak dapat dikatakan benar atau tidak benar, meskipun mungkin mengandung isi emotif. Kalimat seperti hujan turun bersifat sintetis dan kebenarannya tergantung pada acuannya yang bersifat empiris. Sedangkan kalimat seperti segitiga mempunyai 3 buah sisi bersifat analitis, karena secara definisi memang suatu segitiga mempunyai 3 buah sisi. Selanjutnya, karena suatu definisi senantiasa bersifat nominal, maka istilah segitiga dapat memakai cara lain atau dapat didefinisikan secara lain. Sekian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya Dina Undra Tistiani. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Undra Tistiana, NPM 54. Di sini saya akan menjelaskan tentang dan kebahagiaan sebagai kebaikan tertinggi. Dan kebahagiaan sebagai kebaikan tertinggi dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu etika teleologis. Mengawali pembicaraan mengenai etika dan kebahagiaan ini, perkenalkan 2 istilah teknis, yaitu suatu ajaran yang mendasar pada suatu tujuan terakhir dinamakan ajaran teleologis. Sebuah teori yang mengajarkan bahwa perbuatan-perbuatan kesusilaan berusaha mencari dan menemukan kebahagiaan atau kenikmatan. Dikatakan teori ini bersifat teleologis. Yang kedua yaitu sejumlah corak hedonisme. Hedonisme ialah suatu teori yang mengatakan bahwa kenikmatan atau akibat-akibat yang nikmat dalam dirinya sudah mengandung kebaikan. Dalam usaha memilih-memilihkan berbagai corak hedonisme, perlu secara hati-hati dibedakan antara teori yang mengatakan bahwa manusia dalam kenyataannya mencari kenikmatan atau hedonisme psikologis dengan prinsip yang mengatakan bahwa manusia seharusnya mencari kenikmatan atau hedonisme etis, yang juga dinamakan hedonisme egoitis. Paham ini berlawanan dengan pandangan yang mengatakan bahwa satu-satunya prinsip kesusilaan ialah kebahagiaan yang sebesar mungkin bagi jumlah manusia yang sebanyak mungkin. Yang ketiga yaitu pernyataan kesusilaan bersifat hipotesis. Dalam hal ini, pembunuhan merupakan keburukan. Agaknya tidak setara dengan mengatakan saya tidak menyukai pembunuhan, sebagaimana dikatakan kaum positivis. Bahkan sebaliknya, yang demikian ini menunjukkan suatu pernyataan hipotesis. Dikatakan jika orang yang menginginkan X, maka Y merupakan kebaikan atau keburukan. Dengan kata lain, ukuran bagi perbuatan yang betul dan yang salah terletak pada akibat-akibat perbuatan dan bukannya terletak pada perbuatannya sendiri. Steins mengatakan bahwa moralitas merupakan sarana untuk mencapai kebahagiaan. Seharusnya, orang yang berbuat susila berarti bahwa bila orang ingin berbahagia, maka satu-satunya sarana yang harus digunakan ialah berbuat susila. Orang dapat mengajukan keberatan terhadap apa yang dilakukan Steins. Pernyataan yang baru saja ini dikutip tadi dapat dipandang sekedar merupakan pernyataan analitis. Yang keempat yaitu hedonisme psikologis dan hedonisme etis.
Seharusnya orang yang berbuat susila tidak sama maknanya dengan bila orang ingin berbahagia. Hendaknya ia berbuat susila berdasarkan atas definisi yang dibuat State mengenai susila, atau sesuatu yang membawa kita ke arah kebahagiaan. Ungkapan yang terakhir di atas menggambarkan suatu tautologi. Bila orang ingin berbahagia, maka satu-satunya sarana yang harus digunakan ialah sarana yang membawa kita ke arah kebahagiaan. Dengan demikian hapuslah masalah kesusilaannya. Selanjutnya yaitu tanggapan kesusilaan berdasarkan pertentangan kelas. Tanggapan kesusilaan berdasarkan pertentangan kelas juga dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pertentangan kelas di dalam sejarah. Menurut Marx, segenap sejarah merupakan kisah pertentangan antara kelas pemilik alat-alat produksi dengan kelas pekerja upahan. Kelas-kelas ini bersifat ekonomi, yang didasarkan atas pemilihan alat-alat produksi, dan hubungan-hubungan yang timbul dari cara yang digunakan untuk menghasilkan barang-barang. Yang kedua yaitu etika berdasarkan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Ukuran-ukuran kesusilaan timbul dari kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Sejalan dengan perubahan kebutuhan-kebutuhan tersebut, berupa pula ukuran-ukuran tadi. Karena itu, tidak mungkin ada ukuran-ukuran kesusilaan yang mutlak, sebab kebutuhan manusia senantiasa berubah. Yang ketiga yaitu penerapan etika kelas. Misal saja pembunuhan merupakan keburukan. Menurut kaum Marxis, yang dimaksud di sini adalah jika orang melakukan pembunuhan, maka kepentingan orang yang mengatakan tersebut dirugikan. Lain halnya jika saya merupakan anggota kelas revolusioner yang berusaha menggulingkan pemerintah penguasa, pembunuhan tersebut orang-orang yang cocok untuk dibunuh tidak dianggap keburukan. Pembunuhan tadi dilakukan demi kepentingan kelas revolusioner, tetapi karena produktivitas merupakan hal yang penting bagi kelas revolusioner, maka pembunuhan terhadap sesama anggota kelas revolusioner merupakan keburukan. Katanya, itu merugikan produktivitas dan mengganggu hubungan-hubungan ekonomi. Yang keempat yaitu keberat-beratan. Keberatan apakah yang dapat diajukan terhadap ajaran ini? Keberatan apakah yang dapat diajukan terhadap ajaran ini? Ajaran ini tidak dapat dihapuskan begitu saja dengan menggunakan kata-kata seperti anti-Kristiani. Memang ajaran ini bersifat anti-Kristiani serta anti-kesusilaan sebagaimana yang dipahami secara umum. Tetapi ini memang diakuinya. Bahkan dikatakan bahwa ajaran tersebut dapat diterima lebih umum. Jika kita hendak menolak ajaran Marxisme, haruslah bertujuan bahwa ia tidak memadai sebagai ajaran. Ia tidak runtut, tidak lengkap, atau karena bertentangan dengan kenyataan. Salah satu kelemahannya yang terpokok adalah bahwa dalam menempatkan kepentingan masyarakat tanpa kelas di atas kepentingan yang lain, maka kiranya kaum Marxisme dengan sesuatu cara hendak mengatakan bahwa masyarakat tanpa kelas itu dalam dirinya sendiri sudah mengandung kebaikan. Jika didesak terus, mereka akan menggambarkan segala kebahagiaan yang akan timbul dalam masyarakat. Semacam itu. Setiap orang yang akan memperoleh apa yang dibutuhkannya. Tidak akan terjadi peperangan. Kepribadian akan berkembang secara penuh. Setiap orang mendapatkan kesempatan untuk mewujudkan dirinya dan sebagiannya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangannya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hesdi Dwi Jayanti, NIM 1903101064
Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nah, di sini saya akan membahas mengenai etika perwujudan diri. Etika perwujudan diri ini dibagi menjadi 5 poin. Yang pertama ada etika dan diri, kedua apa yang dinamakan diri, ketiga diri sesuatu yang rohani, keempat tata urutan nilai-nilai, dan yang kelima diri merupakan sesuatu yang baik. Nah, di sini saya akan membahas yang pertama, yaitu etika dan diri. Etika dan diri menurut Aristoteles di sini mengajarkan bahwa manusia berbuat kebajikan sepanjang ia menggunakan akal budinya, yaitu suatu kemampuan khas yang dipunyainya yang membedakannya dari hewan-hewan yang lain. Nah, tetapi dalam masalah pokoknya ialah bahwa kiranya segenap teori kesusilaan tersebut sama-sama mengajarkan berbuatlah sesusila agar dapat mewujudkan dirimu. Jika demikian halnya, maka mengapa tidak dikatakan saja bahwa ukuran perbuatan susila terletak pada keadaan yang memungkinkan suatu perbuatan tidak dapat membantu perwujudan diri. Di dalam bukunya yang berjudul Nicomachean Ethics atau Etika Nicomachus, Aristoteles di sini mengatakan, yang baik bagi setiap hal ialah mewujudkan secara penuh kemampuannya sebagai manusia. Aristoteles berusaha menyingkap bahwa apakah kemampuan tersebut yang membedakannya dari hal-hal lain, termasuk hewan-hewan. Selanjutnya adalah poin yang kedua, apa yang dinamakan diri. Nah, di sini muncul sejumlah pertanyaan. Apakah yang dinamakan diri? Apakah yang dimaksud oleh kata perwujudan? Jika diri sekedar merupakan makhluk ekonomi, maka perwujudan diri harus didefinisikan secara ekonomi. Jika diri berhakikat binatang buas, maka perwujudan diri berarti menjelmakan kebinatangannya. Dan jika diri merupakan bagian Tuhan, maka mewujudkan diri berarti melarutkan diri dalam Tuhan. Nah, selanjutnya poin yang ketiga adalah diri sesuatu yang rohani. Urban menghubungkan teorinya mengenai perwujudan diri dengan metafisika identitas yang dianutnya. Segi manusia yang paling menonjol adalah keadaan sebagai diri rohani. Inilah bentuk tertinggi di mana ia dapat mewujudkan dirinya, tetapi ada pula segi-segi kehidupan manusia yang lainnya yang menyebabkan timbulnya nilai-nilai beraneka tingkatan. Urban mengatakan bahwa kebaikan tertinggi ialah perwujudan diri sendiri sebagai diri rohani. Nah, selanjutnya di sini poin tata urutan nilai-nilai. Di sini berdasarkan prinsip-prinsip tersebut dapat disusun suatu urutan mengenai nilai-nilai. Nah, untuk jauh lebih bersifat tetap dan produktif dibandingkan dengan barang-barang ekonomi, kebijakan-kebijakan akali lebih disukai dibandingkan dengan kebijakan-kebijakan ekonomi. Tetapi diri tadi harus berfungsi sebagai suatu kebulatan dalam hubungannya dengan diri-diri yang lainnya. Nah, selanjutnya di sini ada diri merupakan sesuatu yang baik. Jika perwujudan diri merupakan penilaian kesusilaan yang baik, kita harus mampu menentukan apakah yang dapat menimbulkan penilaian. Semacam ini sudah tentu yang demikian ini tidak menimbulkan kesukaran. Dan ini sebenarnya merupakan masalah empiris, tetapi menurut hemat Urban, hakikat diri ialah kebaikan. Nah, selanjutnya di sini ada perwujudan diri. Perwujudan diri merupakan perbaikan karena telah diketahuinya diri sebagai sesuatu yang baik. Namun, berhubung dengan penggadaian tadi, maka kebaikan tentunya merupakan sesuatu yang lain dari perwujudan diri ini. Berarti bahwa yang baik ialah sesuatu yang jika dipunyai oleh suatu objek menjadi objek tersebut baik atau merupakan sesuatu segi dari objek yang perlu selalu ditambahkan.
Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai etika teologis. Etika teologis di sini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, kewibawaan Tuhan, kedua, penolakan oleh etika relativistis, dan yang ketiga ada Tuhan sebagai prinsip-prinsip kesusilaan. Nah, di sini saya akan membahas yang pertama mengenai kewibawaan Tuhan. Kewibawaan Tuhan menurut teori kesusilaan ini berbuat kebaikan dan memberi perintah kepada manusia agar berbuat yang sempurna, melainkan bahwa apa yang diperbuat oleh Tuhan merupakan kebaikan. Dalam hal ini ada perbedaan. Jika kita mengatakan bahwa Tuhan berbuat kebaikan, boleh jadi yang kita maksudkan adalah kebaikan berbeda dengan perbuatan Tuhan, dan bahwa Tuhan menyesuaikan diri dengan kebaikan. Tetapi jika kita mengatakan apa yang diperbuat Tuhan merupakan kebaikan, maka yang hendak kita katakan ialah perbuatan tersebut baik karena merupakan perbuatan Tuhan. Apa saja yang diperbuat Tuhan ataupun yang dikehendakinya senantiasa baik karena Dialah yang melakukan atau menginginkannya. Selanjutnya adalah poin yang kedua mengenai penolakan oleh etika relativistis. Nah, dalam buku yang berjudul An Interpretation of Christian Ethics and the Nature and Destiny of Man, Reinhold Niebuhr, teolog Amerika, mengajukan 2 macam bahan bukti. Yang pertama, kenisbian kesusilaan, dan yang kedua, teologi Kristiani, khususnya ajaran mengenai hakikat manusia. Ternyata terdapat ketidaksepakatan yang besar. Tanggapan-tanggapan kesusilaan. Ketidaksepakatan ini dibuktikan oleh adanya perbedaan yang sangat besar antara perangkat kesusilaan yang berlaku pada satu kelompok manusia dengan berlaku pada kelompok manusia dengan yang berlaku pada kelompok manusia yang lain. Selanjutnya, poin yang ketiga mengenai Tuhan sebagai prinsip-prinsip kesusilaan. Meskipun demikian, di lain pihak manusia merasa harus melakukan transendensi, menembus ketertiban yang serba terbatas di dunia ini dan mengarahkan diri kepada sesuatu yang mengatasi diri mereka sendiri. Sesungguhnya tidaklah mungkin terdapat tanggapan-tanggapan kesusilaan yang bersifat abadi selama manusia mencari dasar-dasarnya pada diri mereka sendiri, dan inilah yang merupakan salah satu alasan Niebuhr menerima pandangan Kristiani tentang hakikat manusia sebagai dasar bagi etika. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.